Nah, sekarang kita akan pusing ini. Kita akan buka freonnya. Nanti di lubang itu akan keluar, bila ada kotoran, oli-oli yang terjebak akan keluar dari lubang ini. Nah, kita tekan, kita pusing ya, menggunakan R22 tadi. Nah, ini terlihat olinya ya. Lihat olinya keluar. Sebelum kita las ini, oli ini harus kita keluarkan dahulu, karena kalau tidak kita keluarkan nanti oli ini akan susah waktu kita mengelas alu platinumnya. Nah, sekarang kita buka ini ya, buka penutup evaporatornya, kita buka, karena nanti kalau kita laskan ini akan meleleh ya. Maka kita buka saja. Nah, di samping sini ada nok. Di samping sini ada noknya. Kemudian di atas ini juga ada ya, kita tarik saja. Nah, sudah terbuka ya. Kemudian kita lepas ini karena termostatnya, kita lepas biar luasa kita mengerjakannya dalam pengelasannya nanti. Nah, ini lubangnya ini nanti kita akan las menggunakan alu platinum. Nah, kita ini penampakan kawat las alu platinum. Nah, seperti ini. Dia di tengahnya seperti ada boraknya gitu ya, atau apa lah. Nah, kemudian kita akan panaskan dulu ini di sekitaran lubangnya ini menggunakan api. Kita panaskan sampai catnya terbakar ya. Ya, sampai catnya terbakar seperti itu, sudah putih. Kemudian kita bersihkan. Ya, bisa kita gunakan kertas pasir yang paling halus untuk membersihkan sisa kotoran bakaran ini, cat yang terbakar ini. Ya, kita bersihkan. Kita bersihkan merata bersihnya. Digunakan kertas pasir yang paling halus supaya ini aluminiumnya tidak termakan gesekan kertas pasir ya, karena kalau tergesek nanti dia tipis ya. Kita buatkan sedikit ya. Nah, kita buatkan, kita tekan begini, maksudnya supaya samping-sampingnya itu nanti akan rata dia, sehingga mudah menempel lalu platinumnya itu ya. Kita lihat seperti ini. Nah, sekarang kita mulai melakukan pengelasan di evaporator ini. Apinya itu harus kita setel sedemikian rupa. Nah, sudah ya, tidak boleh juga terlalu berlebihan karena akan bocor ya aluminiumnya, evaporatornya.
cepat, tepat, padat, begitulah kira-kira. Nah, ini sudah kita las, kemudian nanti akan kita coba uji kebocoran, apakah ada bocor atau tidak. Nah, ini penampakannya setelah dilas. Ini seperti itu. Nah, sekarang kita coba beri tekanan. Ini pipa kapilernya kita buntukan dulu. Ya, kita buntukan, ya, tekan saja yang kuat, jangan sampai putus juga. Ya. Asal kira-kira buntu saja ya. Kemudian kita beri tekanan sekitar lebih kurang 90-an PSI gitu ya. Nanti kita uji apakah yang kita las tadi masih terjadi kebocoran di situ atau tidak. Nah, ini sekitar 90-an PSI kita tekan menggunakan freon R22. Nah, sekarang kan kita ini akan menguji kebocoran. Nah, ini kita akan tetesi nanti dengan sunlight cuci piring. Ya, kita teteskan begitu saja di atasnya, dan kalau masih ada kebocoran dia akan menggelembung-gelembung ini sunlightnya ini. Nah, ini sepertinya sudah aman, tidak ada kebocoran lagi. Kalau ada kebocoran dia biasa menggelembung-gelembung gitu. Nah, sekarang ini pipa kapiler yang kita buntukan tadi kita potong. Nah, itu adalah proses flushing. Jadi nanti oli yang tersisa di evaporator yang tadi tidak keluar waktu kita flushing pertama akan keluar dari sini. Kita lihat menggunakan keramik ini. Nah, jadi oli-oli yang tersisa akan keluar dari sini. Ya, kita bisa lihat di keramik itu mulai terlihat beroli. Ya. Nah, ya, mulai terlihat beroli, tapi tidak juga terlalu banyak karena tadi sudah sebagian keluar dari lubang yang tertusuk itu. Nah, setelah proses flushing ini selesai, ya, dikira-kira saja kira-kira sudah tidak banyak lagi keluar olinya, kita sudahi proses flushing ini, kita kunci lagi freonnya. Kemudian nanti akan kita pasang kembali filternya. Nah, ini di kapiler ini nanti akan kita pasang kembali dia filternya. Ini kita flushing yang kedua. 2 kali kita buka freonnya sudah. Nah, sudah. Sekarang kita akan flushing bagian kondensor. Ya, kita bisa nyalakan mesinnya, kemudian kita tutup pipa ujung pipa yang tadi ada ada filternya, kita tutup dengan jari seperti ini. Kemudian jika tekanannya sudah kuat kita lepaskan. Begitu berulang-ulang. Nanti jika ada kotorannya akan terlihat
Tapi jika sudah beberapa kali tidak ada,